Shalom saudara, mari kita siapkan hati ya untuk kita masuk di dalam ibadah kita waktu ini. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara, Tuhan menganugerahkan segala kasih karunia buat hidup saudara. Tuhan, kami siapkan hati kami mau masuk di dalam ibadah waktu ini. Biar perkenanan-Mu turun atas kami, menyembuhkan yang sakit, memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan dan pertolongan Tuhan, selalu membawa kami ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari sembah Tuhan. Syaralabaya Dinaralabaya Shando Diaralabaya Kuriaralabaya Shanda. Hadirat-Mu Tuhan di tahun yang baru ini untuk membawa semua umat-Mu, kami semua sampai kepada tujuan dan segala tujuan hidup Tuhan dalam hidup kami dan untuk seluruh umat manusia boleh kami lakukan sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, aku berdoa berkati umat-Mu, berkat-Mu turun atas kami, perlindungan, kekuatan, kesehatan, melindungi, menudungi semua umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, ku sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Uria baralabaya shanda, kiralabata karalabaya shanda. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Sebab Kau layak
terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tuhan, berapi aku untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu. Roh Kudus, datanglah di dalam pikiran hatiku, dan biarlah hadir di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang saat ini mendengarkan dan ikut di dalam ibadah pujian pengagungan dalam program ini. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus, tolong, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara dikasih Tuhan. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Yang saya mau ambil waktu ini adalah dari kisah yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-30. Tuhan Yesus menceritakan seperti ini. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ia ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara dikasih Tuhan, orang Samaria yang di dalam perjalanannya, saya membayangkan bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang dalam perjalanan waktu, dia melihat ada seseorang yang dirampok habis-habisan, dilukai sampai cedera berat, tidak bisa lagi mampu untuk berjalan. Saudara, saya membayangkan ini sebuah gambaran dari kehidupan seseorang yang tidak ada harapan untuk ke depan. Dirampok di dalam Yohanes 10, saudara, ayatnya yang ke-10, bahwa pencuri atau iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis bisa berupa macam-macam kejadiankah, orangkah, yang mengakibatkan seseorang kehilangan masa depan, mengalami kebangkrutan, mengalami keadaan buruk, ditinggalkan, situasi-situasi yang kehilangan kesehatan,
Dirampok habis-habisan kesehatannya oleh situasi, oleh keadaan. Semuanya iblis yang merencanakan. Dirampok habis-habisan usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, sehingga dia kehilangan semuanya itu. Dirampok habis-habisan kebahagiaannya, sehingga dia menjadi menderita secara batin, luka batin, dan banyak lagi kehidupan seseorang yang dirampok habis-habisan. Ini kata-kata yang menyeramkan, saudara, buat seseorang yang dirampok habis-habisan. Saya membayangkan tentu saja seorang yang dirampok kesehatannya, dirampok hartanya, dihancurkan masa depannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menantikan kehancuran dari semuanya itu. Dan tibalah di situ, dalam perjalanan, seorang Samaria tidak tahu siapa yang sedang mengalami dirampok habis-habisan. Tetapi yang luar biasanya, saudara, orang Samaria ini, firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus menceritakan, saya percaya dia bercerita tentang kasih karunia, dia bercerita tentang bahwa Tuhan itu baik, tidak membeda-bedakan orang, berbelas kasih kepada orang yang sedang jatuh, orang yang sedang habis-habisan, orang yang sedang berbeban sangat berat, orang yang sangat tidak punya masa depan, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan, ditinggalkan, kehilangan segala-galanya. Dan orang Samaria itu berhenti. Bukan saja berhenti, dia memilih, dia memutuskan, dia sendiri yang memilih, memutuskan untuk berbelas kasih kepada orang yang sedang habis-habisan, kehilangan segala-galanya itu. Ayat firman Tuhan, saudara, begini, di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 ditulis begini. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Dan seterusnya. Jadi saudara, Tuhan itu memilih saudara, memilih kita. Tuhan itu menetapkan saudara, menetapkan kita. Untuk dia memutuskan untuk menolong saudara, untuk menyelamatkan saudara, untuk memberikan masa depan pada saudara, untuk mengembalikan semua yang dirampok. Bahkan kalau kurang ditambahkan kasih karunia bagi orang yang sedang jatuh di dalam kesusahan yang luar biasa, di dalam penderitaan yang luar biasa, di dalam sakit yang luar biasa, yang tidak ada harapan, no hope at all. Siapa lagi yang mau bantu? Ada dua kelompok yang lewat di sana yang pastinya kemungkinan besar dia akan menolong. Ternyata tidak. Artinya sudah tidak ada harapan lagi yang akan menolong. Tetapi belum habis, karena ada Tuhan yang mengatakan masih ada yang baik hati. Siapa itu? Tuhan Yesus. Ketika kita sedang jatuh, kita sedang tidak punya siapa-siapa, hanya meminta, datanglah dan tolonglah. Dan orang Samaria ini nobody buat orang ini, tetapi Tuhan memilih dia, memberikan kasih karunia-Nya padanya untuk menolong. Bukan saja menolong, tetapi saudara, yang menjadi haknya, keledai tunggangannya, haknya diberikan kepada orang itu. Saudara, kalau Tuhan kalanya memberikan Tuhan Yesus bagi kita, apalagi yang tidak diberikan kepada saudara? Apalagi yang tidak akan dibuat untuk saudara? Apalagi yang tidak mungkin tidak dikerjakan buat saudara? Saudara sakit pasti disembuhkan, saudara berkekurangan pasti dicukupkan, saudara kehilangan arah pasti dituntun. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini, saudara, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah saudara nikmati, yang telah kita nikmati. Jangan sia-siakan bahwa kita ini waktu susah, waktu tidak punya harapan, waktu tidak ada yang menolong, Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang turun untuk mendapatkan kita. Kita tidak bisa mencari pertolongan kepada siapapun juga saat semuanya itu jalannya sudah buntu. Orang tidak mau, bahkan yang sangat diharapkan meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Waktu ini mengingatkan kita, saudara, di akhir zaman banyak orang kehilangan kedekatan dengan Tuhan, bahkan mungkin bisa jadi meninggalkan Tuhan
Meninggalkan Tuhan Yesus adalah meninggalkan kasih karunia, saudara. Meninggalkan Tuhan Yesus adalah meninggalkan kasih karunia. Jauh dari Tuhan Yesus adalah jauh dari kasih karunia. Sebab Dia adalah sumber kasih karunia. Sebab Dialah jembatan dari surga untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang hilang. Yang dirampok itu hilang segala-galanya. Hilang kekuatannya, hilang masa depannya, hilang hartanya, hilang apa yang diharapkan, hilang semuanya. Tetapi Tuhan Yesus katakan ada orang Samaria yang baik hati. Itu gambaran dari Dia sendiri, yang tidak memilih, yang tidak takut untuk mengambil resiko. Dia tolong. Tuhan tolong saudara. Jangan tinggalkan kasih karunia. Jangan jauhi Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 menuliskan seperti ini, saudara. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi saudara, semua yang kita terima sebenarnya kita tidak bisa terima. Tapi kalau kita terima, firman Tuhan bilang, kasih karunia, engkau menerima kesembuhan. Kasih karunia, engkau menerima keselamatan. Kasih karunia, engkau menerima jalan keluar. Kasih karunia, engkau menerima pertolongan. Kasih karunia, engkau menemukan ide. Kasih karunia, engkau mendapatkan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Itu kasih karunia, saudara. Kau telah terima. Artinya, bukan saja kemarin, tapi hari ini. Sebab Yesus ada, bukan untuk hari kemarin saja, mengembalikan hari kemarin, tapi hari ini berjalan bersama dengan saudara, dengan saya, untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hari ini. Dia berjalan juga untuk masa depan, sebab Dia adalah masa depan, yang memberikan saudara masa depan, tahun depan lagi, dan masa depan yang kekal, saudara. Hidup yang kekal yang diberikan kepada saudara. Sebab itu, jangan sia-siakan. Artinya sia-siakan itu melepaskan, tidak mengindahkan. Menyia-nyiakan itu artinya membuang. Ingat, saudara, ada di Alkitab yang menukar berkat, yang menukar masa depannya dengan semangkuk kacang merah, dan dia kehilangan kesempatan. Saudara, jangan sia-siakan. Tuhan Yesus telah memilih saudara. Tuhan Yesus telah memilih kita untuk selalu menolong. Bahkan Dia mau rugi buat saudara, buat kita semua. Nah, saudara, pegang baik-baik. Dekat terus dengan Tuhan. Jangan sia-siakan selagi kesempatan masih ada. Firman Tuhan selanjutnya katakan, sebab Allah berfirman dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Pada waktu aku berkenan, artinya mungkinan, perkenanan, waktu kasih karunia itu tidak ada lagi. Sehingga walaupun dicari, tidak mungkin. Sebab kasih karunia, Dia yang datang buat kita, bukan kita yang datang buat Dia. Dia yang tolong kita, bukan kita meminta lantas Dia tolong. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengarkan engkau. Pada waktu hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong engkau. Saudara, firman Tuhan katakan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Dan hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini, pegang baik-baik apa yang sudah engkau nikmati kasih karunia. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan jauh dari Dia. Jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk kita bisa datang mendekat. Sebab kasih karunia-Nya mungkin satu saat tidak ada lagi, saudara. Firman Tuhan mengatakan itu. Saya percaya saudara pasti dikuatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara jangan meninggalkan Tuhan. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita akhiri ibadah waktu ini. Saya berdoa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya terus berlimpah-limpah buat hidup saudara. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Berkati semua umat-Mu yang ikut program ini. Roh Kudus tolong perjelas apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Berikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu yang ikut program ini. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara kasih Tuhan, bagi saudara yang rindu dan ingin supaya program itu ada dan ingin memberikan persembahan, mari siapkan persembahan saudara. Percayalah, apa yang ditabur saudara akan tuai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih pasti akan mendapatkan berkat-berkatnya. Mari siapkan. Tuhan, aku berdoa seperti kata firman-Mu tadi, biarlah berkat-berkat yang berlimpah-limpah datang hadir buat umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya berdoa, ingin berdoa buat saudara yang sedang mengalami jalan buntu, sedang sakit, sedang membutuhkan kekuatan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang mengangkat kedua belah tangannya. Tuhan, berikan kelegaan. Aku berdoa, Tuhan berikan kelegaan di hatimu. Tuhan berikan kelegaan pada jiwamu. Tuhan lepaskan penderitaan. Tuhan sembuhkan engkau. Aku berdoa buat engkau yang membutuhkan berkat keuangan. Tuhan limpahkan berkat keuangan. Sebab tidak ada yang tidak mungkin Tuhan tidak berikan. Engkau pasti berikan buat umat-Mu. Sebab Engkau telah berikan yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus buat hidup kami, yang menolong kami, yang menolong umat-Mu ini. Berkati mereka berlimpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa saudara diberkati program ini. Saya akan akhiri program ini, waktu ini. Mari siapkan hati saudara untuk kita terima berkat. Angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan berikan kasih karunia dalam hidupmu. Tuhan memberikan penyertaan buat engkau. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, untuk kita diangkat tinggal dalam kebahagiaan, tinggal dalam kekekalan, tinggal dalam sukacita abadi sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan percaya, mari katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.